Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Bab 296 Cambuk Harimau. Kakek. Saat keduanya mengobrol, seorang wanita di Singyi datang, dia suci dan tanpa cacat, seperti peri. Wanita ini, tentu saja, adalah Biyu. Biyu, datang dan lihat apakah anak ini terlihat familiar. Orang tua Zuge menendang Ye Chen ke depan. Kamu sudah sangat tua, kamu masih berani menendangku. Aku akan menendangmu. Saat keduanya berbicara, Biyu melihat ke atas dan ke bawah ke arah Ye Chen yang mengenakan topeng. Perasaan akrab yang diberikan Ye Chen membuatnya mengerutkan kening lebih dari sekali. Tidak heran dia tidak bisa mengenali Ye Chen saat itu juga, karena Ye Chen memiliki mantra intimidasi yang menutupi tubuhnya, dan dia memakai topeng hantu. Bahkan Dan Chen tidak bisa melihat wajah aslinya. Anda harus bisa untuk melihatnya, apalagi dia yang jauh tertinggal dalam kultivasi. Saat dia menonton, lelaki tua Zuge menusuk Ye Chen. Nak, apakah kamu pergi ke Dan Mansion Dan Chen? Ketika datang ke Dan Mansion, Ye Chen menghela nafas dan mendecakkan lidahnya. Ini sangat mewah. Rumah itu adalah dunia yang besar, dengan gunung, air, dan hutan, dan semua tanaman ditanam dengan rumput roh. Dunia luar punah, aku ngiler melihatnya. Apakah Anda ingin memilih saya, kakek? Orang tua Zuge mengedipkan mata pada Ye Chen. Jangan, jangan, jangan. Ye Chen buru-buru melambaikan tangannya, dan mundur selangkah, secara sadar menjaga jarak dari Pak Tua Zuge, kata Penatuasu, kota dan bukan hanya untuk bersenang-senang, biarkan sendirian Dan Mansion. Jangan. Mari kita hitung bersama. Orang tua Zuge menarik Ye Chen kembali. Lagi pula aku tidak akan pergi, aku ingin hidup selama 2 hari lagi. Kenapa tidak melihatmu selama beberapa hari, dan menjadi sangat pengecut, ini bukan gayamu. Senang menjadi lebih pengecut, kamu bisa hidup 2 hari lagi jika kamu lebih pengecut, kata Ye Chen Yu dengan sungguh-sungguh. Aku. Orang tua Zuge hendak berbicara, ketika dia menyadari bahwa dia telah meninggalkan Biou ke samping, melihat bahwa dia masih menatap Ye Chen dari atas ke bawah, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah sulit untuk menebak? Aku tidak bisa menebak. Biyu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Gadis bodoh, Ye Chen. Tidak bisa mengenali ini. Benar, topeng yang dikenakan anak ini agak aneh. Kamu Chen. Mendengar apa yang dikatakan lelaki tua Zuge, tubuh lembut Biyu bergetar, dan dia tiba-tiba menatap Ye Chen lagi, melihat ke atas dan ke bawah beberapa kali. Perasaan yang akrab itu, sangat cocok dengan Ye Chen saat ini. Aku tidak menyangka kamu akan selamat. Biyu terlihat sedikit aneh, dan tersenyum manis. Ye Chen sedikit heran. Dalam ingatannya, Biyu, yang sedingin es, tidak pernah tersenyum. Aku ditakdirkan. Ye Chen terkekeh, aku hampir mati. Bagus kalau kamu masih hidup. Nak, apakah kamu juga di sini untuk melihat konferensi Doudan? Ketika keduanya berbicara, lelaki tua Zuge bertanya dengan rasa ingin tahu. Penatua Sufu membawaku ke sini. Ye Chen berhenti mengobrol dengan lelaki tua Zuge, dia memintaku untuk berpartisipasi dalam konferensi Doudan. Itu benar, kamu memiliki api yang nyata, dan kamu akan kalah jika kamu tidak menjadi seorang alkemis. Itu tidak benar. Kata lelaki tua Zuge, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu, dia memandang Ye Chen dari atas ke bawah lagi, dan bertanya dengan ragu-ragu, kamu masih bisa berlatih. Dengar, kamu juga meremehkanku, bukan? Ye Chen meluruskan pakaiannya dengan cara yang khas, lalu menyisir rambutnya dengan narsis. Tuan, bisakah aku menjadi orang yang tidak berguna? Apakah kamu benar-benar bisa berlatih? Biyu sedikit bersemangat, jauh lebih bersemangat dari yang dibayangkan, melihat Ye Chen dalam keadaan linglung. Jika dia bersemangat sebentar, mungkin dia akan meneteskan air mata. Betapa monster dunia ini. Di sampingnya, lelaki tua Zuge terus menghela nafas dan mendecakkan lidahnya. Sungguh menakjubkan bisa bertahan setelah menderita cedera serius, memakan pil korosi tulang Wen, dan menggunakan teknik terlarang. Ini keajaiban, anakmu masih bisa berlatih, ini benar-benar neraka. Jangan bicara omong kosong saat kamu keluar, aku tidak ingin mengungkapkan identitasku,
dan aku masih ingin berpura-pura agresif di pertemuan alkimia. Kata Ye Chen buru-buru, karena takut dia akan mengungkapkan kedua orang ini. Dengan memutar balik, kamu bisa bertarung, tetapi kamu tidak bisa melakukan alkimia. Orang tua Zuge mengerutkan bibirnya, menatap Ye Chen dari atas ke bawah, dan akhirnya melengkungkan bibirnya dengan jijik. Yah, tidak, itu benar-benar tidak bisa. Aku pikir kamu yang tidak bisa melakukannya. Ye Chen juga memandang lelaki tua Zuge dengan ekspresi jijik, dan matanya akhirnya tertuju pada cambuk macan yang tergantung di pinggang lelaki tua Zuge. Baru beli, Let A Junior cantik, kamu malu belinya, biarpun kamu make up lagi, masih sebesar itu. Omong kosong, milikku orang besar. Bagaimana kalau kita bertanding? Membandingkan. Ahem. Melihat mereka berdua, Biyu terbatuk. Mendengar hal-hal konyol yang dikatakan kedua pria itu di sini membuatnya cukup malu. Rona merah sudah muncul di pipinya. Aku benar-benar takut kedua pria ini akan melakukannya. Pilih orang besar yang mereka bicarakan di depan umum, jika tidak jalanan akan ramai. Mendengar ini, lelaki tua Zuge juga sedikit malu, batuk kering, dan buru-buru mengganti topik pembicaraan. Ye Chen itu. Kamu tidak mengisi ulang bateraimu di tengah malam, mengapa kamu berkeliaran di jalan? Aku pergi membeli ramuan, jenis yang memperpanjang hidup. Ye Chen melirik Biyu, dan tidak bisa menahan tawa datar. Umur panjang dan umur panjang. Orang tua Zuge mengangkat alisnya tanpa sadar, dan akhirnya melihat rambut putih Ye Chen yang berkibar, dan bertanya dengan ragu, bukankah itu disebabkan oleh penggunaan teknik terlarang? Teknik terlarang itu sedikit mendominasi, dan itu mengorbankan nyawa. Ye Chen tidak menyembunyikannya, dan mengangkat bahunya, itu sebabnya. Aku hanya berlari untuk mendapatkan ramuan yang memperpanjang hidup. Aku tidak ingin pergi begitu cepat mati. Apakah kamu membelinya? Biyu bertanya dengan prihatin. Butuh lebih dari 1 juta yuan, dan itu hanya menambah kurang dari 10 tahun kehidupan. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya, ramuan yang dijual di setiap toko pada dasarnya sama, dan tidak masalah jika Anda mengambil terlalu banyak obat mujarab itu. Obatnya sudah habis. Itu benar. Orang tua Zuge membelai janggutnya, saluran pasokan toko dan kios di Dancheng pada dasarnya adalah orang tua Danchen. Ini, aku akan memberimu yang ini. Di samping, Biyu mengeluarkan obat mujarab Cian, dengan awan Cian tertinggal di atasnya, dan aroma obatnya, yang terpenting adalah ada 4 pola pil yang mempesona pada obat mujarab. Ini adalah pil Souyuan, yang dapat mengisi kembali 5 tahun kehidupan. Biyu memasukkan ramuan itu ke tangan Ye Chen. Tidak begitu bagus. Ye Chen terbatuk datar. Dia tidak pernah berpikir bahwa Biyu akan memberinya pil perpanjangan hidup yang sangat berharga, yang memang sangat melebihi harapannya, dan membuatnya lengah. Aku akan mengambilnya untukmu. Orang tua Zuge mencubit janggutnya, melirik Ye Chen, dan berkata dengan santai, jangan mengecewakannya di masa depan. Oh, kakek. Biyu memelototi Pak Tua Zuge. Dikecewakan. Ye Chen, di sisi lain, belum tahu apa artinya, jadi dia menggaruk kepalanya di sana dan tidak bisa mengetahuinya. Jadi, langit dan bumi, dia benar-benar tidak mengerti, mungkin orang akan bingung saat ini. Setelah itu, Ye Chen tidak lagi mencari pil penopang hidup, mereka bertiga jarang bertemu di sini, berkeliaran di jalan. Perlu disebutkan bahwa Biyu dan Ye Chen secara sadar menjaga jarak tertentu dari Zuge tua, dengan ekspresi seperti aku tidak mengenalnya. Tidak tahu. Orang tua Zuge, seorang pria tanpa wajah dan tanpa kulit, terlalu menarik perhatian, dengan cambuk harimau tergantung di pinggangnya seperti itu, menjuntai saat dia berjalan, tetapi siapapun yang lewat secara tidak sadar akan melihat ke arah orang tua Zuge. Tingkat pengembalian hanya 250%. Di malam yang gelap, di sebuah taman kecil yang tenang di Dan Mansion. Pendeta Tao Haus Darah dari Istana Haus Darah berdiri di samping Suetong, dan berkata dengan senyum tipis, apakah sangat emosional untuk datang ke Dan Mansion lagi? Dan Mansion dan Dan City cepat atau lambat akan menjadi milikku. Suetong tersenyum ganas. Mari kita tetap low profile. Lagi pula, kamu tidak berada di puncakmu, Tao yang Haus Darah itu memperingatkan. Bahkan jika tingkat kultivasi dan jiwa telah diturunkan banyak, di mataku, gadis misterius Luosi tidak layak disebut. Senyum ganas Suetong tercermin di bawah sinar bulan, membuatnya semakin menyeramkan. Bab 297 melawan konferensi alkimia. Keesokan harinya, tepat setelah fajar, pada dasarnya ada orang-orang yang keluar dari penginapan dan toko-toko di Dancheng,
dan tidak ada yang mendirikan warung, orang-orang yang ramai berkumpul di jalan dan berjalan menuju pusat Danceng. Ini adalah gerbang batu besar satu demi satu, berjalan melewati gerbang batu adalah pemandangan lainnya. Di dalam gerbang batu, ada dunia besar di dalamnya, dengan radius 100.000 zang. Jika Anda melihat-lihat, Anda dapat melihat kecemerlangan yang tersebar, dan mencium aroma obat yang tajam. Ketika gerbang batu terbuka, orang-orang masuk satu demi satu. Ini benar-benar tempat yang gelap, lautan manusia. Danceng benar-benar masalah besar. Ye Chen menghela nafas dan mendecakkan lidahnya saat melihat pemandangan ini saat dia masuk. Segera, Ye Chen menemukan tempat yang tidak terlalu jauh dari depan atau terlalu jauh ke belakang dan duduk. Setelah itu, Su Fu juga datang, berkeliling beberapa kali, dan dengan sadar duduk di kursi di sebelah Ye Chen. Apakah kamu tidak takut dicurigai oleh orang lain? Ye Chen melirik Su Fu di sampingnya. Siapa yang bebas sekarang untuk mengusir kita? Benar. Kamu sebaiknya mengingat beberapa orang yang aku bicarakan selanjutnya, karena mereka mungkin musuhmu di jalan alkimia di masa depan. Saat Ye Chen melihat sekeliling, Su Fu berkata dengan lembut. Kalau begitu aku harus melihatnya. Ye Chen segera duduk tegak. Lihat itu. Su Fuyao menunjuk ke arah pintu masuk venue. Mendengar ini, Ye Chen melihat ke arah yang ditunjuk Su Fu, dan matanya tertuju pada seorang wanita berbaju putih. Melihat wanita berbaju putih itu, Ye Chen dan matanya berbinar. Mungkin karena wanita berbaju putih itu terlihat sangat memukau, jadi dia terlihat sangat menarik perhatian di antara orang banyak. Dari kejauhan, Ye Chen bisa melihat wajah tak tertandingi itu. Pakaiannya berkibar, dan rambutnya yang panjang mengalir seperti gelombang air. Guang Hua, seluruh orang itu seperti perifana, dengan kecantikan tiada taraf. Dia adalah orang suci dari Istana Qixi, Sun Woyan, kata Su Fu dengan santai. Qi, Tanah Bata. Istana Qixi adalah kekuatan kuno dan misterius di Chu Utara. Menurut legenda, para murid Istana Qixi semuanya adalah wanita. Su Fu berkata perlahan, jangan remehkan Istana Qixi, apalagi Sun Woyan, alkimianya bakatnya adalah tidak kalah dengan Xuan Fei, dan bakat kultivasinya setara dengan milikmu. Sangat menggantung. Mendengar apa yang dikatakan Su Fu, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lagi ke Santo Festival Qixi, Sun Woyan. Apakah kamu melihat itu? Su Fu menunjuk ke pintu masuk tempat itu lagi, itu pemuda berbaju putih. Dia adalah tuan muda dari keluarga Chu Xuantian Utara, Wei Wenzuo. Pemuda itu cukup tampan. Ye Chen mengelus dagunya dan menatap Wei Wenzuo dari kejauhan. Berbicara tentang temperamen, Wei Wenzuo agak mirip Si Eyun, dengan labu anggur tergantung di pinggangnya dan tusuk gigi di mulutnya, dia tampak bohemian dan sedikit bajingan. Itu, Li Zhang, tuan muda dari keluarga Beihai. Keluarga Beihai, aku benar-benar mendengar tentang ini. Ye Chen menggosok dagunya dan memandang Li Zhang dari kejauhan. Dia terlahir dengan penampilan romantis dan ramah tamah, tapi dia memegang banyak manisan hau di tangannya. Tangan. Apakah kamu melihat itu? Su Fu menunjuk ke pemuda berbaju putih di bagian bawah, tuan muda kota penempaan pedang, Chen Rongyun. Sulit untuk tidak melihatnya. Ye Chenyu menatap pemuda berbaju putih dengan sungguh-sungguh. Pemuda itu cukup tampan, tetapi sejak dia masuk, Ye Chen menemukan bahwa dia menggelengkan kepalanya tidak kurang dari 20 kali. Dia menyikat kepalanya rambut secara sadar, seolah ingin memberitahu semua orang, saya tampan. Itu, putra suci dari keluarga roh darah Chu Utara. Su Fu menunjuk ke pemuda berambut ungu yang baru saja masuk ke tempat tersebut, jika kamu bertemu dengannya di masa depan, berhati-hatilah, latihan keluarganya adalah agak jahat. Itu adalah putra suci dari keluarga Yin Yang. Su Fu terus menunjuk seorang pemuda berambut merah di tengah kerumunan, jika kamu bertemu dengannya di masa depan, kamu harus berhati-hati, seni Yin Yang keluarganya sangat aneh. Dan yang itu, orang suci dari istana Xingyue. Yang ditunjuk Su Fu adalah seorang wanita berbaju ungu, dan dia juga sangat cantik. Saat orang-orang datang dan pergi dari luar gerbang batu, Su Fu pada dasarnya memperkenalkan Ye Chen satu per satu. Secara alami, dia langsung melewatkan keluarga kecil dan tidak mencolok itu, dan yang dia tunjukkan pada dasarnya adalah alkemis muda dengan beberapa keterampilan. Namun, dengan perkenalan Su Fu, Ye Chen mengenal banyak orang dan lebih banyak kekuatan. Ketika dia berada di Zhengyangzong di masa lalu, meskipun dia adalah anggota Paviliun Informasi, dia masih memiliki akses informasi yang terlalu sedikit,
pada dasarnya dari Chu Selatan adapun kekuatan Chu Utara, dia hanya tahu tentang Balai Haus Darah. Sekarang dia benar-benar berpengetahuan luas, seperti Istana Qixi, Kota Pedang Tempa, keluarga Suantian, keluarga Beihai, keluarga Yin Yang, dan Istana Xingyue di Chu Utara, dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Segera, dia melihat Tao Ziyang dari Sekte Qingyun, dan pemuda bernama Yuan Zi di sampingnya, diikuti oleh Tao Changshan dari Sekte Zhengyang, dan si idiot bernama Li Yuanyang. Setelah itu datang Taoist Haus Darah dari Istana Haus Darah dan Suetong itu. Selain mereka, tokoh-tokoh berikutnya masuk, pada dasarnya adalah seorang lelaki tua yang memimpin seorang lelaki atau perempuan muda. Ada begitu banyak. Ye Chen menghela nafas, sangat sulit menemukan alkemis pada hari kerja, hari ini ada banyak dari mereka. Jadi, jangan remehkan Dachu. Elder, bukankah semua alkemis ini memiliki api yang nyata? Melihat itu, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi melirik Sufu. Api sejati bukanlah kol Cina. Sufu membelai janggutnya dengan ringan, lebih dari 60% alkemis ini adalah api bumi, dan sekitar 30% adalah api binatang buas yang aneh. Ini benar-benar panas. Begitu. Ye Chen menyentuh dagunya dan terus melihat ke pintu masuk. Dia melihat alkemis dari keluarga Qi di Chu Selatan dan Xinjiang Selatan, keluarga Wang di Beihuan, dan keluarga Situ di Subarat. Namun, saat melihat keluarga Dong Yue Sangguan datang, ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Alkemis dari keluarga Dong Yue Sangguan adalah seorang wanita cantik parubaya, yang ditemani oleh seorang pemuda berbaju hitam. Selain pemuda berbaju hitam, ada seorang gadis muda di sampingnya. Meskipun jauh, Ye Chen sekilas mengenali siapa itu. Bukankah itu Sangguan Yuer yang ditangkap bersamanya ketika dia melakukan misi di Zhao Guo? Tanpa sadar, Ye Chen memberikan batuk kering, dan adegan di tungku alkimia tidak bisa membantu muncul dalam pikirannya. Bolehkah aku duduk di sini? Saat Ye Chen menggosok alisnya, suara wanita cantik terdengar, dan Biyu datang perlahan, menatap Ye Chen sambil tertawa kecil. Duduk saja, kemarilah, aku akan duduk di sini. Orang tua Zuge langsung menekan Biyu di kursi di sebelah Ye Chen, lalu dengan sadar duduk di antara Ye Chen dan Sufu, dan dengan sadar meraih kursi itu. Buah roh di atas meja dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Zuge senior, kamu juga datang untuk menonton konferensi Doudan. Sufu tersenyum dan menuangkan segelas anggur untuk Zuge sendiri. Aku akan bergabung dimanapun kegembiraannya. Orang tua Zuge tidak sopan, dan setelah minum segelas anggur, dia tidak lupa untuk melihat ke samping ke arah Ye Chen di sampingnya, kataku, bisakah kamu pindah ke sana? Memeras. Jangan bergerak. Ye Chen baru saja menggerogoti buah spiritual. Jika kamu tidak bergerak, kamu harus bergerak. Orang tua Zuge cemberut pantatnya, dan meremas Ye Chen ke arah Biou. Dialah yang memaksanya masuk. Remas ini hanya meremas Ye Chen dan Biou. Tubuh ke tubuh. Di sini, Biyu sepertinya tahu apa yang dilakukan orang tua Zuge, dan ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit malu. Aku akan membiarkanmu memeras, aku akan membiarkanmu memeras. Ye Chen jelas tidak memperhatikan perilaku aneh Biou, jadi dia tidak merasa malu sama sekali, tiba-tiba cemberut, dan meremas lelaki tua Zuge kembali. Hei, bajingan kecil. Orang tua Zuge segera menyingsingkan lengan bajunya, cemberut lagi. Kamu orang tua, pantatmu cukup besar. Ye Chen juga bersemangat, menggulung lengan bajunya, dan pantatnya sangat tinggi. Masih meremas, aku akan kentut jika aku memeras lagi. Kau terlalu sedikit kentut. Bab 298 Pekerjaan Aneh Buku Cinta. Adegan berikutnya begitu istimewa. Orang tua Ye Chen dan Zuge benar-benar tidak tahu malu, pantat mereka mencuat, orang-orang yang lewat tidak dapat menahan ekspresi aneh. Melihat Sufu di samping, dia memalingkan muka, menggosok bagian tengah alisnya, dengan ekspresi bahwa saya tidak mengenal kedua pelacur ini. Melihat Biyu di sisi lain, ekspresinya juga agak canggung, karena lelaki tua Zuge terus meremas Ye Chen, dan tubuh Ye Chen terus miring di atasnya, pipinya memerah. Pada titik tertentu, keduanya berhenti dan minum dengan kepala terangkat. Siapa yang mengira bahwa keduanya yang baru saja bertarung akan menjadi saudara sekarang? Nak, setelah konferensi Doudan selesai, kita. Tidak. Sebelum lelaki tua Zuge selesai berbicara, Ye Chen memotongnya di tempat, mengetahui bahwa lelaki tua Zuge akan membawanya ke tempat lain untuk membuat masalah. Hei, aku belum selesai. Pokoknya, aku tidak akan pergi. Ye Chen memalingkan muka.
Setelah episode kecil, di tempat yang besar, para pengunjung pada dasarnya duduk di atas, dan Chen duduk di sana. Di sisi kiri dan kanannya ada 4 lelaki tua berambut abu-abu. Mereka adalah tetua dari 9 tahap besar kota dan meskipun mereka terlihat seperti kakek biasa, tapi semua orang tahu bahwa beberapa dari mereka semua gila. Segera, seorang lelaki tua berjubah putih bangkit dan melangkah ke platform tinggi, tawanya samar, terima kasih kepada sesama Taois, dan Cheng berterima kasih kepada Anda di sini. Lalu, tanpa basa-basi lagi, mereka yang berpartisipasi dalam pertarungan alkimia, datanglah ke panggung untuk menggambar banyak. Mendengar ini, orang-orang berdiri dari segala arah di tempat yang besar, semuanya adalah alkemis muda. Sejauh menyangkut penampilan mereka, yang satu lebih memukau dari yang lain, sang jantan memegang kipas lipat, masing-masing anggun, dan postur pendaratannya tampan, sedangkan postur betina anggun, dan posturnya pendaratan juga disebut anggun. Terbang ke langit. Di sini, mengikuti gertakan Ye Chen, dia menamparkan meja dan melompat dari kursi, tetapi postur pendaratannya tidak baik, dan dia hampir jatuh ke tanah dengan seekor anjing mengunyah lumpur. Tidak ada yang akan memperhatikan bagaimana Ye Chen mendarat. Orang ini juga merasa sangat baik dengan dirinya sendiri, jadi dia berlari untuk menggambar tanpa malu-malu. Dia meliriknya dan menghitungnya, dan menemukan bahwa tepat ada 400 alkemis muda yang berpartisipasi dalam pertarungan alkimia, tetapi setelah babak eliminasi ini, akan ada 200 yang tersisa, dan persaingan di masa depan akan semakin kejam. Ayo, antre. Ye Chen sedang berjalan, seorang gadis berbaju biru dengan sadar melangkah di depannya, melihat dengan hati-hati, bukankah itu Luosi, murid kedua dan Chen? Mengapa kamu pergi tanpa pamit kemarin? Tepat setelah berhenti, Luosi cemberut dan menatap Ye Chen. Omong kosong, aku akan buang air kecil. Ye Chen terbatuk datar. Pembohong. Oke. Aku akan berbelanja. Melihat mata besar Luosi yang berair, Ye Chen benar-benar tidak ingin membodohinya dengan alasan lagi. Kenapa kamu tidak meneleponku untuk membeli barang? Aku akan membantumu menawar. Luosi terkikik. Lain kali, aku pasti akan meneleponmu lain kali, kata Ye Chen dengan sungguh-sungguh, dan dia benar-benar menyesal memanggil gadis kecil ini. Dia adalah murid dan Chen. Jika dia menepi untuk tawar-menawar, itu bisa menghemat banyak uang. Segera, 400 alkemis mendapatkan nomor mereka satu demi satu. Di tengah venue terdapat 400 platform batu untuk alkimia, dan setiap nomor memiliki platform alkimia yang sesuai, cukup duduk di atas meja sesuai dengan nomornya, setiap platform alkimia telah menyiapkan resep alkimia dan bahan yang dibutuhkan untuk alkimia terlebih dahulu. No. 97. Ye Chen mengambil plat nomor, meliriknya dengan santai, dan langsung menuju platform alkimia No. 97. Ketika dia datang ke platform alkimia, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi melihat sekeliling. Tak perlu dikatakan, orang-orang di kiri dan kanan diperkenalkan oleh Sufu sebelumnya, yang di kiri adalah Sun Woyan, orang suci dari istana Qixichu Utara, dan yang di kanan adalah Wei Wenzuo, tuan muda dari keluarga Suan Tianchu Utara, memalingkan muka dari mereka berdua, melirik ke depan lagi, itu adalah Li Zhang, tuan muda dari keluarga Beihai, dan melihat ke belakang, itu adalah Chen Rongyun, tuan muda Jiancheng di Chu Utara. Kebetulan sekali. Ye Chen terbatuk datar, lalu mengambil formula alkimia di platform alkimia, dan memiliki waktu 3 menit untuk melihat formula alkimia sebelum alkimia. Saudari Nuoyan, aku belum melihatmu selama beberapa menit, kamu cantik lagi. Wei Wenzuo di sebelah kiri Ye Chen berbicara, dan dia menoleh dan melirik Sun Nuoyan, Santo Festival Qixi di sebelah kiri Ye Chen. Aku baru saja minum sebotol air Yuling, pinggangku tidak lagi sakit, kakiku tidak lagi sakit, dan bahkan jantungku tidak lagi berdetak. Tidakkah menurutmu itu luar biasa? Jawab Sun Nuoyan dengan santai sambil melihat ke arah pil di tangannya dengan. Ku bilang, membosankan kalau kamu selalu mengobrol seperti ini. Dengar, aku salah paham denganmu lagi. Orang-orang sama sekali tidak ingin berbicara denganmu, kata Li Zhang di belakang Ye Chen, tetapi dia bergerak cepat. Dia sudah membaca formula alkimia dan sedang menghitung bahan untuk alkimia, katakan itu, Xiao Zuozi, kamu harus membeli seikat bunga. Kamu juga harus memiliki semangat yang tak tahu malu. Chen Rongyun, yang berada di depan Ye Chen, menggelengkan kepalanya, dan kemudian dia tidak lupa menjilat rambutnya, dan mengedipkan mata pada Sun Nuoyan, cantik, apakah kamu bebas malam ini? Aku akan membawamu ke surga.
Mereka berempat berbicara satu sama lain, dan mereka sepertinya sudah saling kenal sejak lama, mungkin mereka masih satu grup. Ye Chen, yang berdiri di tengah, telah menggerakkan sudut mulutnya lebih dari sekali. Seorang suci yang murni, dan tuan muda dari 3 keluarga pertapa, berbicara seperti lelucon. Hal yang paling menjengkelkan adalah Chen Rongyun, mengetahui bahwa Anda tampan, tetapi tidak perlu menggelengkan kepala atau menyikat rambut dengan sepatah kata pun. Alkimia dimulai. Saat keempatnya berbicara, pria tua berambut putih di peron tinggi berbicara. Ledakan, ledakan, ledakan. Begitu lelaki tua berambut putih itu selesai berbicara, dia mendengar suara nyala api di tempat tersebut. Jika dilihat dari atas, gambar ini sungguh indah, dengan nyala api berbagai warna yang menyala seperti bunga. Di sini, Ye Chen melihat sekeliling, dan menemukan bahwa Sun Woyan dan Wei Wenzuo semuanya adalah api sungguhan, satu jenis ungu, satu jenis biru tua, satu jenis merah, dan satu jenis emas tua. Benar-benar banyak. Ye Chen menghela nafas, meletakkan pilnya, dan mengorbankan api peri emasnya sendiri. Api hitam asli. Melihat nyala api yang dikorbankan Ye Chen, mata semua pengamat menyala. Dan Chen, api aslinya agak aneh. Sebenarnya hitam. Di kursi tinggi, seorang tetua mengelus janggutnya. Ini memang agak aneh. Dan Chen tersenyum lembut. Apa yang terjadi baru-baru ini, Heng Yue Zong Ye Chen memiliki api emas asli, dan pemuda bertopeng ini menunjukkan api hitam asli, apakah itu emas atau hitam, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Mengapa nyala apimu begitu gelap? Di sini, Wei Wenzuo, yang paling dekat dengan Ye Chen, menatap api peri Ye Chen dengan ekspresi aneh. Ceritanya panjang. Ye Chen berkata dengan penuh arti sambil memanipulasi nyala api, itu adalah malam yang gelap dan berangin, aku berjalan di jalan dengan ceroboh, dan tiba-tiba. Nima, jangan kaget. Wei Wenzuo bergidik, aku hampir membuatku takut. Tidak apa-apa, jangan dengarkan dia, aku suka perasaan menakutkan seperti ini. Chen Rongyun di depan menoleh, kepalanya menjentikkan dengan gaya, dan kemudian dia tidak lupa menjilat rambutnya. Berbicara adalah berbicara, jangan menggelengkan kepala dan mengatakannya. Kamu tidak mengerti ini disebut temperamen, apakah kamu mengerti temperamen? Saat dia mengatakan itu, Chen Rongyun menjentikkan kepalanya lagi, dan kemudian dia tidak lupa menjilat rambutnya. Benar-benar tidak ada yang hilang. Dari sudut pandang lelaki tua itu, rambutnya harus dicabut, kata Wei Wenzuo dengan sungguh-sungguh. Bukannya aku belum pernah mencabutnya. Li Zhang juga menyela, dan kemudian dia tidak lupa melirik Sun Woyan. Jadi, tidak apa-apa, jangan lari ke istana Kixiku, Sun Woyan mengangkat bahu, kalau tidak, lain kali aku akan mencabut rambutmu. Bab 299 Kemajuan. Bersenandung. Begitu Sun Woyan selesai berbicara, terdengar suara mendengung dari satu arah, menandakan bahwa seseorang telah menyempurnakan ramuan tersebut. Memalingkan muka, Xuan Fei lah yang pertama kali meramu ramuan itu, yang langsung menimbulkan teriakan. Hanya 3 menit. Ini terlalu cepat. Dia murid Dan Chen, tidak sesederhana membicarakannya. Tampaknya hari ini adalah pertandingan kandangnya sendiri, dan dia juga memenangkan juara pertama dalam kompetisi alkimia terakhir. Bersenandung. Setelah Xuan Fei, orang lain menyempurnakan ramuan itu, dan itu adalah Sue Tong dari Istana Haus Darah. Kapan Istana Haus Darah memiliki alkemis muda seperti itu? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Itu mungkin seorang alkemis yang baru dipromosikan, tapi ini terlihat agak istimewa. Tidak mudah untuk menyempurnakan ramuan setelah Xuan Fei. Di tengah diskusi, Sue Tong tertawa lagi, menunjukkan gigi putihnya, membuat rambut orang berdiri. Bersenandung. Kurang dari setengah menit setelah Sue Tong, pemuda berambut ungu dari keluarga Blood Spirit menyempurnakan ramuan itu. Bersenandung, bersenandung, bersenandung. Setelah pemuda berambut ungu dari keluarga roh darah, ada reaksi berantai di tempat tersebut, berdengung satu demi satu, Li Yuanyang dari Sekte Zhengyang, Yuan Zi dari Sekte Qingyun, alkemis dari keluarga roh darah, dan keluarga Yin yang membuat pil satu demi satu. Bahkan gadis kecil Luosi yang memimpin dalam kemajuan. Bersenandung, 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 bersenandung. 4 suara mendengung terdengar satu demi satu, dan itu adalah depan, belakang, kiri, dan kanan Ye Chen. Sun Woyan, Santo Istana Qixi, Li Zhang, tuan muda dari keluarga Beihai, Chen Rongyun, tuan muda dari Jian Cheng di Beihu, dan Wei Wenzuo, tuan muda dari keluarga Xuantian, ramuan itu disempurnakan.
Aku pergi. Ye Chen di tengah tidak bisa tenang lagi, mengapa kamu begitu cepat, tunggu aku. Tak perlu dikatakan, setelah Ye Chen mengucapkan kata-kata ini, mereka berempat berjalan mendekat dan mengepung Ye Chen. Api hitam ini sangat bagus. Wei Wenzuo menyentuh dagunya. Dibandingkan denganmu, Black Flame, kenapa aku merasa bahwa api asliku hanyalah lelucon, kata Li Zhang sambil mengusap dagunya. Aku belum pernah melihatnya begitu tampan, itu tidak ilmiah. Chen Rongyun menjentikkan kepalanya dan menyisir rambutnya, yang masih menjadi ciri khasnya. Nah, apakah kamu ingin pergi ke tempat lain untuk berjalan-jalan? Ye Chen terbatuk, dan mereka berempat hanya berdiri di sana, mengelilinginya, tahu bahwa mereka sedang menonton api aslinya, tetapi tidak tahu. Mereka akan memukulinya. Kamu berlatih milikmu, jangan ganggu kami. Kamu melihatku seperti ini, bisakah aku masih berlatih? Bagaimana kalau aku memperkenalkanmu pada seorang wanita cantik? Sun Woyan mengedipkan matanya yang indah dan menatap Ye Chen, semua murid perempuan di istana Kixiku seperti peri. Mendengar ini, Li Zhang, Chen Rongyun dan Wei Wenzuo di samping semuanya tanpa sadar menutupi wajah mereka, sepertinya Sun Woyan telah membawa mereka ke istana Kixi, dan mereka sering dipukuli di istana Kixi. Ye Chen melirik mereka bertiga, lalu menatap Sun Woyan, kenapa aku tidak memperkenalkanmu pada pria tampan? Aku punya banyak Hang Yuezong. Potong, jangan tarik ke bawah. Sun Woyan hanya menatap api peri Ye Chen. Hah. Luo Xi, yang lewat, melirik ke sisi ini, dan melihat empat orang mengelilingi Ye Chen, dia tidak bisa menahan diri untuk mencondongkan tubuh ke depan, menjulurkan kepalanya ke dalam, apa yang kamu lihat? Bukan hanya dia, banyak orang yang lewat yang telah menyelesaikan alkimia secara tidak sadar berkumpul bersama, dan bukan hanya satu atau dua orang yang berkumpul di sini, ini adalah satu bagian. 3 lantai di dalam dan 3 lantai di luar mengelilingi platform batu Ye Chen dengan erat. Hal yang paling konyol adalah beberapa orang datang dan melihat ini dan itu, tetapi mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan di sini. Apa? Melihat pemandangan ini, lelaki tua Zuge di kursinya tanpa sadar menggaruk kepalanya. Bukan hanya dia, tetapi puluhan ribu orang di tempat itu juga melihat ke sisi ini dengan takjub. Tahukah Anda, orang yang memurnikan eliksir harus membawa eliksirnya sendiri ke atas panggung untuk menguji eliksir tersebut, dan dia hanya dapat dipromosikan jika dia melewatinya. Untung sekarang, sekelompok orang yang telah memurnikan pil tidak pergi untuk menguji pil, tetapi mereka semua berkumpul di tempat Ye Chen. Omong kosong adalah bahwa setelah banyak orang berkumpul, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan di sini. Di sini, ekspresi Ye Chen paling seru. Dia merasa seperti monyet sekarang, dan orang-orang di sekitarnya datang untuk melihat monyet tersebut, jika mereka masing-masing diberi sepotong semangka, pemandangannya akan lebih akurat. Namun, fakta membuktikan bahwa dia agak narsis. Ada cukup banyak orang di sekitar, dan mereka yang tidak tahu mengapa masih minoritas. Kebanyakan dari mereka, seperti Li Zhang dan yang lainnya, berdiri di sini menatap Ye. Api hitam Chen. Seseorang harus tahu betapa pentingnya api sejati bagi para alkemis di seluruh Great Chu, nyala api hitam ini adalah satu-satunya, dan itu secara alami akan menarik perhatian banyak alkemis. Keluar dan mengikuti lolongan panjang dari kerumunan, Ye Chen meraih pil yang terbang keluar dari tungku pil di tangannya. Setelah menerima ramuan, Ye Chen melirik orang-orang di sekitarnya, mau tidak mau menjilat rambutnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, tidak dapat disangkal bahwa saya agak tampan, tapi... Namun, sebelum dia selesai berbicara, sekelompok orang bubar, dan semua orang memandangnya seperti orang idiot. Memotong. Ye Chen tampak tidak setuju, dan meniru Chen Rongyun, mengibaskan rambutnya dengan apik, dan berjalan menuju platform alkimia. Dia adalah orang ke-176 yang memurnikan eliksir. Jika eliksir yang disempurnakan lulus ujian, itu masih berarti dia bisa masuk semifinal. Di sini, orang yang menguji pil itu adalah seorang wanita cantik berambut putih, pertama-tama melirik pil di tangan Ye Chen, lalu ke arah Ye Chen yang menggelengkan kepalanya, lalu mengambil pil itu dengan tangannya, dan berkata sambil tersenyum, lulus. Terima kasih senior. Ye Chen terkekeh dan berjalan pergi. Api hitammu sepertinya mendapat banyak perhatian. Luo Xi berlari seperti peri. Tidak apa-apa. Ye Chen terbatuk datar. Jika dia tahu bahwa itu akan menarik perhatian penonton, dia seharusnya mengubah api peri menjadi warna api nyata biasa, sehingga dia tidak akan dikelilingi oleh orang-orang yang memandangnya seperti seekor monyet.
Aku tidak menyangka murid darah itu begitu kuat. Ketika Ye Chen menggosok alisnya, Luo Xi mengatakan sesuatu dengan sengaja atau tidak sengaja. Berbicara tentang Sue Tong, Ye Chen tidak bisa tidak melihat ke atas. Sue Tong adalah orang kedua yang membuat ramuan setelah Xuan Fei. Bakat dalam alkimia ini cukup mengejutkan penonton. Selama diskusi antara keduanya, lebih dari 20 orang memurnikan ramuan tersebut. Berhenti. Tetua berbaju putih berteriak pelan, mereka yang belum memurnikan pil dapat keluar dari platform alkimia sekarang. Begitu kata-kata ini keluar, para alkemis yang masih mengintensifkan alkimia menggelengkan kepala mereka secara diam-diam, beberapa dari mereka yang masih dalam alkimia langsung berhenti, lalu menyingkirkan semua tungku alkimia, dan berjalan keluar dari platform alkimia dengan lesu. Mereka yang maju, naik ke panggung untuk menggambar. Tetua berambut putih itu berbicara lagi. Segera, Xuan Fei adalah yang pertama naik, diikuti oleh pupil darah, yang digambar sesuai urutan siapa yang pertama kali memurnikan ramuan di babak sistem gugur. Kamu akan kalah telak. Sebelum Xuan Fei melangkah ke atas panggung, dia mendengar suara cemoohan Sue Tong di belakangnya. Apakah kamu yakin bisa melakukannya? Xuan Fei sedikit membuka bibirnya, kata-katanya sangat acuh tak acuh, dengan nada percaya diri yang mutlak. Ham. Sue Tong tidak berbicara, tetapi tersenyum lagi, memperlihatkan gigi putihnya, senyum itu tetap menyeramkan seperti biasanya. Apakah menurutmu anak ini bisa melaju ke semifinal? Di kursi, lelaki tua Zuge melirik Ye Chen sambil minum anggur kecil, aku telah melihat kekuatannya sebelumnya, tapi alkimia ini. Aku benar-benar tidak tahu tentang ini. Su Fu menggelengkan kepalanya, dia bisa memurnikan ramuan 2 butir, tapi aku tidak tahu apakah kecepatannya bisa bertahan. Tidak memalukan untuk tidak dipromosikan, lagi pula, dia sudah lama tidak belajar alkimia. Biyu tersenyum lembut. Bab 300 sungguh kebetulan. Sementara ketiganya berdiskusi, Ye Chen sudah tiba di platform alkimia memegang plat nomor 36. Begitu dia berdiri diam, dia melirik kedua sisi, kali ini bukan Sun Luoyan, Li Zhang, Wei Wenzuo dan Chen Rongyun yang berada di sisinya, tetapi Li Yuanyang dari Zheng Yangzong dan Yuan Zi dari Qing Yunzong, dua idiot ini. Kebetulan sekali. Yuan Zi tersenyum menggoda. Aku bahkan tidak melihat kebajikanku sendiri. Li Yuanyang mencibir. Aku tidak membual padamu, idiot seperti kalian berdua, aku bisa memukul 10 dari mereka sendirian. Ye Chen mengangkat telinganya, jadi. Jangan mengoceh di depanku, katakan saja jika kamu ingin dipukuli. Nadanya tidak kecil, ada kalanya kamu menangis. Keduanya mendengus dingin. Bodoh. Ye Chen mengabaikan mereka berdua secara langsung, dan telah mengambil Danfang dan memperhatikannya dengan hati-hati. Kali ini, dia mengeluarkan pil roh Erwen, yaitu sejenis pil yang dapat mengisi kembali kekuatan spiritual setelah makan. Yiru belum pernah memurnikan pil roh ini di babak sistem gugur, tetapi masalahnya tidak terlalu besar. Segera, lelaki tua berambut putih itu memerintahkan untuk memulai alkimia. Ledakan. Di kiri dan kanan Ye Chen, Li Yuanyang dan Yuan Zi mengorbankan api mereka sendiri, yang merupakan api sungguhan, tanpa urutan tertentu. Meskipun kekuatan mereka berdua tidak terlalu bagus, teknik alkimia benar-benar tidak cukup baik, mereka telah mengendalikan nyala api secara ekstrim, dan mereka memasukkan ramuan masing-masing, dan semuanya berjalan dengan teratur. Aku meremehkan kalian berdua. Ye Chen mengalihkan pandangannya, mengorbankan api peri, dan memasuki tungku alkimia. Setelah itu, dia melemparkan rumput roh ke dalamnya, dan dengan hati-hati memanipulasi apinya. Karena hanya ada 3 bahan untuk alkimia, bahkan dia tidak berani gegabah, jika dia tidak sengaja menyia-nyiakan semuanya dan gagal memperbaiki ramuannya, dia akan marah. Sama seperti dia, 200 alkemis juga tenang dan mulai alkimia. Seperti babak sistem gugur, ada batasan kuota untuk babak promosi ini, Anda harus berada di antara 100 teratas untuk menyempurnakan eliksir, dan Anda tidak boleh melebihi waktu yang ditentukan, jika tidak, Anda akan langsung dikeluarkan. Di platform tinggi, Dan Chen melihat alkimia di bawah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengelus janggutnya sambil tersenyum, orang-orang kecil ini adalah masa depan dunia alkimia. Dan Chen, menurutmu siapa yang akan menjadi orang pertama yang menyempurnakan ramuan kali ini? Di sampingnya, seorang lelaki tua berbaju putih membelai janggutnya dengan lembut. Ini bukan Xuan Fei, ini Sue Tong. Dan Chen merenung sejenak sebelum berkata, selama babak sistem gugur, saya memperhatikan Sue Tong itu,
metode alkimia terlihat sangat aneh, bakatnya tidak boleh kalah dengan Xuanfei. Saya harap Xuanfei dapat mengambil posisi teratas lagi. Saya tidak ingin koleksi Wandan jatuh ke tangan Istana Haus Darah. Seperti mereka, diskusi di seluruh tempat berlangsung satu demi satu, membicarakan siapa yang pertama kali menyempurnakan eliksir. Kurasa itu Xuanfei, satu-satunya murid Dan Chen. Pasti dia. Saya pikir murid darah juga mungkin, teknik alkimia bukan keterampilan biasa. Artinya, yang ada di antara Xuanfei dan Suetong. Bersenandung. Selama diskusi ke segala arah, terdengar suara mendengung dari bawah, dan mata semua orang tertuju padanya. Dengar, biarkan aku memberitahumu. Itu pasti Xuanfei. Hanya butuh 5 menit, kenapa tidak pergi begitu cepat? Bersenandung. Sebelum diskusi selesai, terdengar suara mendengung lainnya. Ketika semua orang melihat ke atas, murid darah dari Aula Haus Darah telah mengambil pil berwarna darah di tangannya, dan senyumannya masih terlihat sedikit menyeramkan. Bersenandung, 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 bersenandung. Setelah murid darah, suara dari segala arah terdengar satu demi satu, Luo Xi dari Dancheng, Sun Woyan dari Istana Qixi, Li Zhang dari keluarga Beihai, Chen Rongyun dari kota Zujian, Wei Wenzuo dari keluarga Xuantian, keluarga Sangguan, keluarga Situ, Nanjiang the Alchemist dari keluarga Qi dan keluarga Wang dari Beihuan juga membuat pil. Melihat adegan ini, Ye Chen tidak bisa menahan nafas, memang benar semua karakter kejam datang ke konferensi pil fighting. Bersenandung, bersenandung. Segera, dua suara terdengar satu demi satu, datang dari kiri dan kanannya, Li Yuanyang dan Yuan Zi menyempurnakan ramuan mereka tanpa urutan tertentu. Melihat ini, Ye Chen langsung mengeluarkan dua bola kapas dan menutup kedua telinganya, karena dia tahu bahwa Li Yuanyang dan Yuan Zi, dua pelacur yang pertama kali menyempurnakan ramuan itu, pasti akan mengejeknya. Dia masih sangat melihat ke depan, meskipun dia memasang telinganya, dia masih bisa melihat mereka berdua menatapnya dengan main-main. Segera, keduanya berjalan pergi. Keluar dan tidak lama setelah mereka berdua pergi, Ye Chen menepuk tungku alkimia, lalu dengan anggun meraih pil yang dikocok di tangannya, lalu menyingkirkan tungku alkimia, berbalik dan pergi. Yang ke-46. Orang tua Zuge di kursi tidak bisa membantu mencubit janggutnya, kecepatan ini baik-baik saja. Tampaknya alkimia telah meningkat pesat akhir-akhir ini. Su Fu tersenyum, matanya penuh kelegaan. Bakat alkimianya sama sekali tidak kalah dengan bakat kultivasinya. Biyu tersenyum lembut, dan senyumnya sedikit rumit, adalah pemuda yang pernah diremehkan olehnya, yang berulang kali menantang intinya yang mengejutkan. Kakak Biou. Ketika mereka bertiga berbicara, sebuah suara ringan terdengar, dan Sangguan Yuer dengan gaun putih berlari. Yuer, datang dan lihat Doudan. Biyu tersenyum dan menepuk kursi di sebelahnya. Aku di sini bersama pamanku. Sangguan Yuer tumpul, dan duduk di sebelah Biyu, dan kemudian dia tidak lupa tersenyum pada lelaki tua Zuge dan Su Fu di sampingnya. Pak tua, berapa umurnya kamu? Tampan sekali lagi. Itu benar. Su Fu baik-baik saja, tetapi Zuge Yu, yang mendengar kata-kata Sangguan Yuer, menjilat rambutnya dengan narsis. Sangguan Yuer mengabaikan pria ini secara langsung, dan hanya memiringkan kepalanya untuk melihat Su Fu. Elder, saya telah pergi ke Sekte Heng Yue, tetapi puncak Yunfei telah ditutup. Apakah Anda tahu alasan mengapa gunung itu ditutup? Feng San. Su Fu mengangkat alisnya dan menatap Sangguan Yuer dengan ragu, kapan kamu pergi ke Heng Yue, kenapa aku tidak melihatmu? Kemarin pagi, yah, seharusnya siang kemarin. Tidak heran. Su Fu mengangguk, dia dan Ye Chen datang pagi-pagi sekali, 2 jam lebih awal dari Sangguan Yuer. Mengapa puncak Yunfei ditutup, dan di mana Ye Chen? Bagaimana kabarnya? Sangguan Yuer mengedipkan matanya yang indah dan menatap Su Fu. Sepertinya dia tidak akan pernah menyerah sampai dia mendapatkan jawaban yang akurat. Puncak gadis giok menutup gunung. Itu seharusnya karena dua saudari junior telah mundur. Mereka takut diganggu, jadi mereka menutup gunung. Su Fu memberikan alasan acak, adapun Ye Chen, dia sudah mati. Sebelum Su Fu selesai berbicara, lelaki tua Zuge menyela, aku pergi kemarin lusa, dan itu sebelum puncak Yunfei ditutup, dan aku banyak menangis di depan kuburannya. Kamu berbicara omong kosong. Sangguan Yuer memandang Zuge tua dengan marah, Daoxuan senior berkata bahwa dia masih hidup, tetapi dia tidak bisa berkultivasi.
Mendengar ini, lelaki tua Zuge mengangkat alisnya, dan mau tidak mau melirik Su Fu yang ada di samping, dan itu tertulis dengan jelas di matanya, kamu adalah Heng Yue Zonxing. Pekerjaan kerahasiaan dilakukan dengan sangat baik, siapa yang akan mengejutkan ini? Kemarilah, saudari Yuer, jangan bicara dengannya. Biyu memutar matanya ke arah lelaki tua Zuge, dia tidak mengatakan yang sebenarnya. Tapi aku benar-benar ingin melihatnya. Sangguan Yuer memutar pakaiannya dengan tangannya, menundukkan kepalanya dan mengerutkan bibirnya. Anda akan melihat. Orang-orang dari Sekte Zeng yang benar-benar penuh kebencian. Jika dia mati, aku tidak akan pernah berakhir dengan mereka. Nada Sangguan Yu berubah menjadi lebih dingin, dan masih ada cahaya dingin yang berkedip-kedip di mata cantiknya yang gesit seperti air. Begitu kata-kata ini keluar, tidak hanya Biyu, tetapi juga lelaki tua Zuge dan Su Fu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke samping, ada yang salah di sini. Terutama Biyu yang juga seorang wanita, bagaimana mungkin dia tidak memahami niat Sangguan Yuer, menyebabkan matanya kembali menunjukkan tampilan yang rumit, bukanlah aturan besi bagi wanita cantik di dunia untuk mencintai pahlawan, tetapi itu adalah hasil cinta. Oh, benar. Sangguan Yuer tiba-tiba mengangkat kepalanya, seolah memikirkan sesuatu, Jining Suang juga datang ke Pil City.